Fadila. Hadir. Ria. Hadir. Alhamdulillah semuanya berangkat ya. Sebelum Ibu memberikan materi pada hari ini, Ibu akan mengulas materi pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu? Ya, Fatma. Belajar tentang pengertian transaksi bisnis, bahwa transaksi bisnis adalah kegiatan perusahaan atau individu yang bersifat finansial dan diproses melalui pencatatan transaksi sehingga yang melibatkan perubahan pada harta, utang, dan modal yang berkaitan dengan pihak lain. Baik anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik. Jadi pada proses kegiatan belajar mengajar, anak atau peserta didik itu adalah pemeran aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, jangan hanya sekedar diam saja mendengarkan guru menjelaskan, tetapi harus menjadi pemeran aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Diskusi, Ibu akan memberikan materi masih di KD yang sama dengan pertemuan 1 dan 2. Itu adalah KD 3.1 memahami SOP administrasi transaksi, kemudian 4.1 yaitu adalah melakukan pengelompokan SOP administrasi transaksi. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK yang pertama 3.1.1 menjelaskan konsep SOP. Kemudian 3.1.2 menganalisis SOP administrasi transaksi. Kemudian 4.1.1 melakukan pengelompokan SOP administrasi transaksi. Yang terakhir 4.1.2 mempresentasikan SOP administrasi transaksi. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan membaca dan penugasan, siswa dapat menjelaskan konsep SOP dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis SOP administrasi transaksi dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelompok, siswa dapat melakukan pengelompokan SOP administrasi transaksi dengan jujur. Dan yang terakhir, melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan SOP administrasi transaksi dengan jujur. Dari gambar ini, pernah tidak anak-anak itu belanja di minimarket, contohnya Alfamart? Pernah. Bagaimanakah kegiatan yang kalian lakukan apabila melakukan pembelian secara tunai? Mani, silakan. Pembelian tunai ya setelah belanja kemudian dibayar setelah mendapatkan bukti transaksi atau seterusnya. Oh ya, terima kasih untuk Nani. Apa itu kepanjangan SOP? Saya Bu, standar operatif prosedur. Ya, terima kasih untuk Tria. SOP itu kepanjangannya yaitu adalah standar operatif prosedur. SOP yaitu adalah tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Tadinya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari SOP. Tujuan yang pertama yaitu adalah mempertahankan konsistensi kerja karyawan. Yang kedua yaitu adalah mengetahui peran dan fungsi kerja di setiap bagian. Nah, yang ketiga, memperjelas langkah-langkah tugas. Yang keempat, menghindari kesalahan administrasi. Manfaat SOP. Manfaat yang pertama yaitu adalah pedoman dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri karyawan. Yang
ketiga, alat pelatih dan tolak ukur kinerja karyawan. Berikutnya fungsi SOP. Yang pertama yaitu adalah memperlancar tugas. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui hambatan-hambatan. Yang keempat, mengarahkan petugas. Dan yang terakhir yaitu adalah pedoman melaksanakan pekerjaan. Yang pertama yaitu adalah SOP administrasi pembelian tunai. Pembelian tunai yang pertama yaitu adalah membuat surat permintaan. Langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan survei pasar, menentukan supplier. Selanjutnya membuat surat pesanan. Kemudian tentang perlindungan barang harus ada. Langkah selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan barang. Selanjutnya yaitu adalah melakukan pembayaran. Yang kedua yaitu adalah SOP administrasi pembelian kredit. Apa yang dilakukan yang pertama yaitu adalah membuat surat permintaan penawaran harga. Yaitu adalah tadi kan bagian pembelian membuat surat permintaan penawaran harga. Kemudian bagian pembelian menawarkan atau menawar harga ke pemasok atau ke supplier. Maka selanjutnya yaitu adalah supplier akan membuat surat penawaran. Selanjutnya yaitu karena ini adalah pembelian secara apa? Kredit. Maka bukti transaksinya berupa faktur. Ya, berupa faktur. Yang selanjutnya adalah barang disimpan. Selanjutnya yaitu adalah bagian gudang membuat laporan penerimaan barang. Kemudian faktur diberikan kepada siapa? Faktur diberikan kepada bagian keuangan. Yang ketiga yaitu adalah SOP administrasi penjualan tunai. Nanti SOP apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu adalah adanya permintaan dari pelanggan. Yang kedua yaitu adalah melakukan negosiasi. Yang ketiga yaitu adalah membuat perjanjian. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan barang. Langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan pembayaran. Setelah mengeluarkan bukti transaksi yaitu dilakukan pengiriman barang. Yang keempat yaitu adalah SOP administrasi penjualan kredit. Nah, prosedur yang pertama apa yang dilakukan? Nah, yang pertama yang pasti ada permintaan dari pelanggan. Yang ketiga yaitu adalah melakukan survei. Selanjutnya setelah melakukan survei, bagian surveyor ini akan meminta persetujuan kepada manajer bagian kredit. Selanjutnya membuat surat perjanjian. Nah, ingat, ini adalah penjualan secara kredit, berarti bukti transaksinya yaitu adalah invoice. Terakhir adalah mengirimkan barang kepada pelanggan. Yang kelima yaitu adalah SOP administrasi penerimaan kas. Yang kedua yaitu adalah kasir menghitung. Ini yang paling penting juga. Kasir harus memastikan keabsahan uang tersebut. Setelah melakukan pengecekan terhadap uang tersebut, selanjutnya yaitu adalah membuat bukti transaksi, yaitu berupa kwitansi. Yang keenam yaitu adalah SOP administrasi pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas berarti kasnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Selanjutnya adalah pencocokan bukti transaksi. Ketiga yaitu adalah memberikan uang tunainya. Jika terakhir selalu yang namanya bukti transaksi harus diterima oleh kasir atau bagian accountingnya. Jangan lupa selalu lengkap ya. Baik anak-anak, materinya sudah Ibu jelaskan.
Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak ada? Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban yang telah kami diskusikan. 1. Bagaimanakah perusahaan jasa bengkel dalam menangani SOP administrasi penerimaan kas? Jawab 1. Memeriksa bukti transaksi yang dikeluarkan oleh bagian penjualan dengan teliti, menghitung jumlah transaksi dengan benar dan teliti, memastikan kesesuaian bukti transaksi dengan lampiran atau rangkap. Dari presentasi kami ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan kelompok 2 jika ada yang menanggapi. Belum. Ya, bertanya. Oke, kelompok 3. Bagaimana cara menerapkan administrasi penerimaan kas? Penerapan administrasi penerimaan kas. Oke, untuk menangani administrasi pengeluaran uang kas. 1. Memeriksa kesesuaian bukti pembelian yang dibawa supplier atau rekan bisnis dengan lampiran atau rangkapannya. 2. Apabila bukti pembelian sesuai, selanjutnya membuat bukti pengeluaran uang. Silakan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah perusahaan dagang dalam menangani SOP administrasi pembelian tunai? Jawaban nomor 1. Permintaan pelanggan dibuktikan dengan surat permintaan. 2. Negosiasi dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen. 3. Membuat dan menandatangani surat perjanjian dibuktikan dengan adanya surat perjanjian. 4. Faktur dibuat dengan benar dan teliti sehingga tidak meragukan perusahaan dan konsumen. Selain itu, faktur harus dibuat beberapa rangkap untuk kepentingan administrasi. Kelompok 3 ada pertanyaan? Ada, silakan Ria. Bagaimana jika perusahaan tidak menerapkan SOP? Bagaimana? Perusahaan akan berjalan tidak efektif. Perusahaan juga akan berjalan tidak jelas dan bagus sehingga efektif kerja menjadi menurun. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, materi hari ini tentang pengertian dari SOP. SOP itu adalah tata cara atau tahapan yang dilakukan oleh perusahaan agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan SOP ini dibuat untuk memperlancar pekerjaan, tugas atau wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk kegiatan selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan adakan ulangan harian. Ya. Ulangan harian di KG 3.1. Selama 3 pertemuan ini, minggu depan kita adakan ulangan harian. Ya. Kemudian Ibu berikan PR, nanti dibuka LKPD-nya di halaman 5. Silakan dikerjakan secara individu. Kemudian pada saat mengerjakan harus jujur, kemudian disiplin.
Berdoa selesai. Terima kasih. Hati